وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Seperti yang kita tahu, manusia paling sukses di dunia dan di akhirat adalah panutan kita, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana tidak, Nabi berangkat dari seorang fakir miskin, bahkan yatim piatu tanpa modal, namun akhirnya bisa menjadi pemimpin tertinggi umat Islam. Sayyidul Mursalin, menjadi panglima perang tertinggi, mendirikan negara sekaligus menjadi kepala negara sampai wafatnya dengan status menjadi kepala negara. Kaum muslimin rahimakumullah, kiat-kiat sukses yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, pertama, tentu saja dengan ilmu. Sulit menjadi orang sukses tanpa menguasai ilmunya. Imam Syafi'i mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada umma fa'alaihi bil ilmi. Man arada dunya, barang siapa mengharapkan kesuksesan dunia, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib untuknya mempunyai ilmunya. Wa man arada akhirata, dan barang siapa yang mengharapkan keselamatan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib untuknya ilmu akhirat, yaitu ilmu agama. Wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi, dan barang siapa yang mengharapkan kedua-duanya, keselamatan dan kemakmuran dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi, maka wajib untuknya kedua-dua ilmunya. Soal urusan dunia kita sudah tahu bahwa kesuksesan akan dapat diraih dengan ilmu. Bagaimana kita seseorang mampu mendirikan pabrik mobil jika ia tidak benar-benar menguasai ilmu mobil? Bagaimana mungkin bisa sukses seseorang memimpin lembaga pendidikan atau kampus jika dia mengerti betul, memang ia jika mengerti betul tentang manajerial kampus dan yang lain-lain. Selain itu, tentu kita harus memiliki moral. Dakwah Rasulullah SAW diterima di mana-mana. Dakwah apapun dipercaya oleh orang lain, bahkan kalau berdagang, menawarkan barang apapun dipercaya orang. Mengapa demikian? Karena sejak kecil Rasulullah tidak memiliki cacat moral. Jika ada orang yang jujur, Nabi yang paling jujur. Jika ada orang yang amanah, Nabi yang paling amanah. Jika ada orang yang menepati janji, Nabilah yang paling menepati janjinya. Rasulullah SAW benar-benar sempurna, insan kamil, tanpa cacat moral. Dengan modal moral yang baik itulah dimanapun, kemanapun dan apapun yang disampaikan pasti dipercaya orang. Kaum muslimin rahimakumullah, selanjutnya tentu harus dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apapun upaya kita, pada akhirnya Allah yang menentukan. Jadi usahakan untuk tetap sholat berjamaah, berzikir setelah sholat berjamaah, menjaga sholat qabliyah, sholat duha, sholat malam, yaitu sholat tahajud, puasa Senin Kemis, dan membaca sholawat. Itulah sebagian ibadah yang membuat kita diridhoi dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita semua, termasuk umat muslim, terlalu pintar, tetapi ketekunannya dalam ibadah tidak luar biasa. Akhirnya dia diberkahi. Mohon maaf, terkadang ada seseorang ataupun orang insan yang tidak terlalu pintar, tetapi ketekunannya dalam ibadah luar biasa. Akhirnya dia diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan sukses menjalani kehidupan. Ada juga orang yang cerdas luar biasa, tapi sholatnya tidak dijaga, ibadahnya juga tidak dijaga. Akhirnya hidupnya kacau dan tidak teratur. Sekali lagi, ikhtiar sangatlah penting, pintar penting, akhlak juga sangatlah penting. Tetapi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat dan berkah dan ridhonya juga sangatlah penting. Semoga kita bisa melakukan itu semua. Marilah kita jujur, amanah dan berakhlak baik pada siapapun orangnya, dan jangan sampai kita berbohong. Hadirin jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan berawal ala kadarnya ada bermanfaat yang untuk kita semua, khususnya yang hadir di Jumatan di hari-hari Jumat ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wastaghfirullahal azim li wa lakum
ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل